kita sudah berkoordinasi melalui Perpres 2 tahun 2022 bahwa di instansi-instansi yang menerbitkan perizinan itu juga diharapkan kepesertaan JKN-nya aktif. Orang yang sehat kalau dia melunasi tunggakan itu malah tidak ada dendanya. Tetapi ketika orang ini melunasi tunggakan dan sakit itu terkena denda. Jadi kalau orang-orang yang sehat merasa iurannya kemana, ya silahkan datang ke rumah sakit. Disitulah antrian yang panjang yang sebetulnya Anda bantu. Halo everyone, welcome to podcast kamu Kisi FM Ada Tamu, and this is your host Noverina. Dan sebelum dimulai, aku mau ngasih tahu juga untuk penonton ya, untuk healthy people, kalau audio podcast ini bisa didengerin di program Kisi Sound Flash di hari Selasa dan juga Jumat di jam 11 siang. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk dengerin on airnya. Dan kali ini Kisi FM Ada Tamu, tapi sebenarnya secara technical ya, ini sih bukan Kisi FM Ada Tamu, tapi Kisi FM mau bertamu. Luar biasa. Dan kita diizinkan ya untuk dikasih kesempatan juga untuk main ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Luar biasa. Oke, dan kali ini Nove sudah bersama Pak Rahmanto Fauzi selaku Kepala Bagian PKP Kantor Cabang Depok. Pak Rahmanto, terima kasih sudah menerima Kisi FM. Terima kasih juga Mbak Nove dan tim. Selamat datang di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Kantor Cabang Depok. Cerah ceria pagi. Cerah ceria karena biasanya dari tim Depok yang main ke studio Kisi FM. Kali ini gantian kita yang main ya Pak ya. Jadi kan nuansanya agak berbeda. Kita gantian yang mainnya ya. Oke, Pak Rahmanto tadi udah spill sedikit nih penonton ya. Untuk sebelum kita mulai, Pak Rahmanto nih mau ngasih pembukaan untuk healthy people semuanya. Silakan Pak. Cuma kepake kacamata hitam. Oh, nggak apa-apa. Nasi uduk ikan panggang. Cakep. Dimakannya sama mantan. Cakep. Ayo kita ikut podcast Depok supaya tidak bimbang. Supaya mengerti JKN dan bayar iuran. Bayar iuran ya, jangan lupa. Satu lagi buat penutup. Oh boleh. Oke, nanti ya penutup ya. Oke, Pak Rahmanto Fauzi, kita bertemu lagi walaupun ini bukan pertama kalinya. Tapi tentunya kita juga tidak hentinya untuk mengedukasi untuk penonton juga ya, tentang BPJS Kesehatan ya. Tapi Pak Rahmanto Fauzi, Kepala Bagian PKP. PKP itu apa Pak? Bagian perencanaan, keuangan, dan pemeriksaan. Jadi perencanaan untuk organisasi, kemudian juga keuangan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha. Perusahaan-perusahaan itu kita lakukan pemeriksaan untuk kepatuhan pembayaran iuran. Berarti Pak Rahmanto sendiri di BPJS Kesehatan sudah berapa lama Pak? Oh, kalau dari BPJS Kesehatan sudah sejak awal. Dari tahun 2014. Oke, dari 2014. Ini jadi tahun ke-11 ya. Tahun ke-11 2025. Betul. 2025. Suka dukanya apa Pak Rahmanto? Wah, luar biasa di sini. Suka dukanya kerja di BPJS Kesehatan. Iya. Kalau sukanya, jadi kita tidak bisa melihat hanya sekedar bekerja begitu ya. Tetapi juga karena ini hajat hidup orang banyak, di mana warga masyarakat membutuhkan baik dari mulai yang paling dasar informasi atau mungkin juga kejelasan mengenai program. Kemudian juga ada yang mungkin saat membutuhkan. Nah, beberapa peran kita tidak hanya di keuangan ya, mungkin juga di kepesertaan, kemudian juga di penjaminan manfaat, apalagi yang berhubungan dengan fasilitas kesehatan. Dan ketika warga masyarakat ini sudah berhasil merasa terbantu, itu apresiasinya kan dari masyarakat sangat luar biasa. Dan saya kira mudah-mudahan selama 11 tahun ini program JKN ini sudah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi kalau dibilang suka, ya kita bekerja tidak hanya sekedar tanda kutip bekerja ya, walaupun itu juga harus dengan etos kerja yang baik dan sungguh-sungguh integritas. Tetapi di luar itu yang tidak bisa dinilai adalah bagaimana ketika masyarakat merasa terbantu dan memberikan apresiasi kepada kita. Gitu. Oke, dukanya apa Pak? Nah, dukanya sebetulnya berkaitan dengan pemahaman masyarakat. Pemahaman masyarakat ya. Dan itu juga tidak hanya sekedar masalah tunggakan iuran gitu ya, tetapi orang-orang yang mungkin masih belum memahami
ketika yang bersangkutan ini sakit lah begitu ya, dan kurang informasi mengenai bagaimana bisa manfaat dari JKN, ada yang belum daftar, kepingin langsung aktif, kepingin langsung digunakan. Nah ini yang memang harus sabar, harus sabar, dan kitanya juga harus lebih proaktif lagi, sehingga masyarakat secara umum memahami bahwa program ini, kalaupun yang kurang mampu itu dibantu pemerintah, tetapi ada regulasi-regulasi sehingga misalnya nih ya, yang karena kaitannya dengan duka ini bukan duka karena kesedihan, tetapi kami prihatin kalau sampai 11 tahun ini masih ada yang belum memahami, tiba-tiba kepingin daftar dan langsung aktif misalnya. Itu kan itu pengetahuan yang sebetulnya sudah harusnya masyarakat tahu bahwa daftarnya saat sehat, kemudian tidak menunggak, karena kalau menunggak dan tiba-tiba kepingin langsung aktif, maka dia harus membayar iuran yang cukup besar, apalagi nanti akan terkena denda. Nah hal-hal seperti itu kan ya kalau disebut duka, tapi maksudnya ya kita ayolah bersama-sama memahami program ini, program pemerintah Jaminan Sosial Nasional, sehingga manfaatnya juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya betul, seluruh masyarakat. Jadi tentunya suka dukanya pasti ada ya. Pasti ada. Ya. Pak Rahman tuh suka di WhatsApp sama teman-teman gak atau keluarga gitu. Ini banyak. Aplikasi saya kenapa ya ini yang bertanya tentang BPJS. Kalau itu ya memang sudah menjadi bagian profesi kita ya. Betul. Apakah itu berkaitan pada saat jam kerja, bahkan mungkin di luar jam kerja, pertanyaan-pertanyaan itu sudah sangat lumrah lah, lazim, dan kita jawab saja sesuai dengan regulasi, apa yang memang harus dilakukan. Misalnya ada berita yang hoax begitu ya kita sampaikan. Nah, itu ya harus diluruskan juga tuh kalau ada hoax ya. Betul. Tapi Pak Rahman tuh banyak grupnya, ada grup sekolah. Oh iya betul. Grup keluarga, grup tetangga. Iya. Tapi Pak Rahman tuh ini bertahun 2025 ya untuk kondisi kepesertaan JKN di Kota Depok ini. Depok khususnya ya. Kalau misalnya dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya bagaimana Pak? Iya. Jadi saya bergabung di kantor cabang Depok ini kan sudah hampir 1,5 tahun ya. Betul. Nah, dan ketika masuk pun kondisinya sudah kalau istilah umumnya UHC lah gitu ya, Universal Health Coverage. Di mana populasi suatu penduduk suatu kota di atas 98% sudah mempunyai jaminan kesehatan. Nah, tapi itu pemahaman secara umum. Artinya ketika saya datang dari sisi kepesertaan ini memang kondisi di Kota Depok mungkin sama dengan tempat-tempat yang lain yang sudah mencapai UHC, sehingga tantangannya lebih pada kesadaran masyarakat dalam membayar iuran sebetulnya begitu. Oke, berarti memang untuk isu tunggakan iuran saat ini masih cukup tinggi juga ya Pak Rahmanto ya? Betul, begitu. Nah ini faktor-faktor banyak yang menunggak. Ini kalau misalnya dilihat sejauh ini faktor-faktornya apa saja Pak? Iya, jadi kalau saya lihat ya di berbagai tempat, karena sebelum berdinas di Kota Depok kan saya juga di tempat-tempat lain begitu. Itu sebetulnya karena memang euforia ketika awal diberlakukannya JKN di tahun 2014 mungkin sampai 15-16. Orang-orang ini berbondong-bondong mendaftarkan dirinya untuk biasanya yang paling terkenal itu menjadi peserta mandiri ya. Peserta mandiri, PBPU atau pekerja bukan penerima upah, segmen mandiri lah yang dikenal orang. Tetapi ketika saat itu euforia mendaftar tidak disertai dengan kesadaran membayar iuran awalnya. Gitu. Kalau kita pertanyaan Mbak Nova ini kalau kita tarik dari awal begitu ya. Nah, tetapi kan makin kesini orang makin memahami bagaimana manfaatnya, sehingga ketika sekarang ini orang mendaftar sebetulnya sudah harus diharapkan sadar dalam membayar iurannya. Begitu. Jadi kalau tunggakan yang tadi Mbak Nove tanyakan, ketika mendaftar 2014 mungkin yang bersangkutan sedang mampu, saat itu mampu. Kemudian ketika keluarganya sakit dan kemudian sudah menggunakan manfaat JKN, habis itu tidak pernah membayar lagi. Nah sekarang dalam kondisi yang tidak mampu. Atau kebalikannya, dulu tidak mampu tetapi memaksakan diri untuk bisa mendaftar JKN karena saat itu ada anggota keluarganya yang sakit. Nah itu yang sebetulnya seharusnya bisa difahami, apalagi sudah 10 tahun ya, masuk 11 tahun, sehingga dengan penuh kesadaran kalau memang salah satu kewajiban warga negara yang dalam hal ini hak jaminan kesehatan itu mendaftarkan,
tentu saja dengan kesadaran membayar iuran gitu. Tapi kalau memang tidak mampu, yaitu bisa masuk ke dalam kategori bantuan pemerintah. Oh, berarti ada bantuan pemerintah? Iya, betul. Berarti ini nanti iurannya itu dibayarin sama pemerintah, Iya, Pak? betul. Okay. Jadi kepesertaan itu kan baik yang istilahnya PPU begitu ya, pekerja penerima upah, orang-orang yang bekerja di sektor formal begitu mungkin, atau bahasanya yang ada pemberi kerjanya dan ada pekerja. Ini adalah segmentasi di mana iurannya persentase dari gaji, gitu. Okay. Dan ini tidak bisa kemudian mereka masuk ke dalam bantuan pemerintah karena tentu saja dengan batas kemampuan tertentu itu sudah masuk ke dalam iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nah, kemudian selain segmentasi PPU ada juga pekerja bukan penerima upah yang tadi mandiri ya. Mandiri. Nah, mandiri ini mungkin berbagai profesi, mulai dari wira swasta, mungkin juga pedagang, petani dan lain-lain begitu, yang memang iurannya dihitung per jiwa. Nah, ini diukur dengan kemampuan masing-masing. Disitulah makanya fungsi dari pemerintah ini menyediakan kelas 1 bagi yang memang mampu dengan iuran saat ini 150.000 per jiwa per bulan. Kemudian yang kelas 2 yang memang juga terjangkau begitu ya, 100.000 rupiah per jiwa per bulan. Kalau 4 orang satu keluarga tentu menjadi 400.000 begitu ya. Dan yang kelas 3 itu 35.000 per jiwa per bulan. Betul. Walaupun iuran aslinya itu 42.000 per jiwa per bulan, tetapi yang 7.000 itu disubsidi oleh pemerintah. Oh, oke. Sementara yang 35.000 itu dibayar sendiri oleh peserta. Itu adalah segmentasi yang istilahnya yang di luar bantuan pemerintah, non PBI lah begitu ya. Non PBI. Kemudian di situ juga ada PBPU Pemda. Pemda, oke. Jadi pemerintah daerah juga diberikan kontribusi untuk bisa memberikan jaminan kesehatan buat warganya yang mungkin belum masuk ke dalam PBI, penerima bantuan iuran. Walaupun secara regulasi PBPU Pemda ini tidak disyaratkan tanda kutip ya harus miskin. Artinya kalau pemerintah daerahnya mampu untuk bisa memberikan jaminan kepada masyarakat yang mungkin rentan miskin atau bahkan mampu sekalipun, itu saat ini bisa begitu. Kecuali nanti terbit lagi regulasi yang akan mendefinisikan PBPU Pemda kira-kira begitu ya Mbak ya. Itu dari sisi kepesertaan. Nah, kemudian di luar non PBI itu ada juga yang PBI penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran ini secara regulasi memang tanda kutip lah disyaratkan untuk yang tidak mampu, yang miskin atau mampu, sesuai dengan kriteria dari Kementerian Sosial. Begitu. Jadi nggak sembarangan bisa ya, daftar ada PBI kriterianya ya? Dan ada tata cara di dinas sosialnya. Oke. Ini mungkin yang dari penonton juga baru tahu ya, ada PBI juga. Betul. Mungkin juga untuk yang tidak mampu juga merasa terbantu dan tetap mendapatkan jaminan kesehatan ya Pak ya? Ya, jadi kalau dari manfaat saya kira sama. Dia tidak membedakan jenis kepesertaan maupun kelas, karena pembedaan itu lebih diarahkan untuk segmentasi ke iurannya. Tetapi kalau untuk manfaat pelayanan kesehatannya begitu ya, seperti rawat inap, rawat jalan, itu sama semua, tidak dibedakan dari sisi medis begitu. Oke, tadi Pak Ramanto juga menyebut segmentasi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini banyak yang mungkin ditanyakan juga, cara maksudnya kita itu bisa pindah kelas gak sih Pak? Untuk pindah kelas mungkin dari kelas 3 mau pindah ke kelas 1. Supaya lebih merata begitu ya informasinya, kita pastikan dulu pertanyaan ini mestinya diarahkan ke PBPU yang mandiri begitu. Mandiri kan ya, betul. Tapi kan kita juga mengenal kelas ini di PPU, pekerja penerima upah, misalnya penyelenggara negara, PNS, TNI, Polri begitu ya, dan perangkat-perangkat di pemerintahan, itu juga ada kelas. Ya, untuk PNS, TNI, Polri sesuai dengan pangkat dan golongan. Mana yang masuk ke kelas 1, mana yang ke kelas 2. Tidak ada kelas 3. Kemudian kalau yang perusahaan gitu ya, yang PPU juga, badan usaha istilahnya, itu sesuai dengan besarnya gaji. Misalnya gaji 4 juta rupiah ke atas itu hak kelas 1, dan 4 juta ke bawah itu kelas 2. Tetapi secara umum di Jabodetabek karena UMK-nya di atas 4 juta, itu sudah bisa dipastikan semuanya masuk kelas 1.
Gitu. Jadi di PPU badan usaha atau swasta itu tidak ada kelas 3 gitu ya, adanya kelas 2 dan kelas 1. Kelas 1. Itu juga. Nah, kalau pertanyaannya ke sana tentu tidak bisa pindah kelas. Oh, oke. Karena memang dia sudah dibayar iurannya oleh pemberi kerja. Oke. Dan pemberi kerja itu dikaitkan dengan tadi pangkat dan golongan. Betul. Kemudian kalau yang perusahaan dikaitkan dengan gajinya gitu ya. Nah, tetapi di sini kalau pertanyaannya kemudian kalau dirawat bisa naik kelas atau tidak? Nah, itu jawabannya bisa. Oke, Gitu. kalau dirawat bisa naik kelas. Jadi kalau segmentasi kepesertaannya di PPU ini tidak bisa memilih kelas. Dia sudah ada kriteria sesuai pangkat dan golongan ataupun sesuai gaji. Sesuai gaji. Tetapi suatu saat yang bersangkutan ini sakit dan di rumah sakit ini mau naik kelas itu bisa. Oh, gitu. oke. Dimungkinkan naik kelas dengan menambah selisihnya. Gitu. Oke. Selisih biaya karena dia akibat naik kelas atas keinginan sendiri itu maka selisih biayanya dibayar oleh yang bersangkutan. Itu kalau menjawab pertanyaan Mbak Nove dari sisi PPU. Nah, kalau dari PBPU Mandiri ya, Mandiri ini memang pertama kali daftar kan sudah harus menyatakan dia mau ikut kelas berapa. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau dia mau pindah ke kelasnya dari sisi kepesertaan itu jaraknya 1 tahun. Jaraknya 1 tahun dari dia mendaftar? Dari dia mendaftar. Oke. Jadi contohnya hari ini daftar kelas 1, dia baru bisa pindah kelas 2 atau kelas 3 nanti November atau Desember 2026. Oke, Begitu. 1 tahun rentangnya. 1 tahun. Itu kalau kelas 1 ya. Dan kalau kelas 2 atau kelas 3 juga sama. Memilih kelas 2 atau kelas 3 dengan jarak 1 tahun. Oke, tapi dari tadi Pak Rahmanto menjelaskan untuk yang menunggak ini memang sebenarnya faktornya lebih besar ke awareness masyarakat ya, Nah, Pak ya. itu ada beberapa semacam penelitian, baik dengan akademisi, dengan universitas maupun lembaga-lembaga penelitian. Memang terbagi 2 jadinya, Mbak. Ada yang memang ability to pay, kemampuan, tapi ada juga yang apa satu lagi selain ability pay itu kesadaran membayar. Kesadaran membayar. Ya, kesadaran membayar juga ada yang mungkin dia mampu, willingness to pay gitu ya. Dia sebetulnya mampu, tetapi karena kesadarannya masih rendah, sehingga dia ya tidak bayar iuran, menunggak. Atau ada yang tengah-tengahnya nih. Mampu dan sadar tapi lupa. Nah, itu kan mampu, sadar tapi lupa. Nah, ini biasanya obatnya ada autodebit. Begitu. Autodebit. Ya. Jadi kalau pertanyaan Mbak Nove tadi sebagian besar penyebab tunggakan itu ya 50-50 lah antara yang ability to pay karena memang kemampuan membayarnya terbatas. Atau bahkan dulu mampu jadi sekarang tidak mampu, ya kehilangan pekerjaan, PHK dan lain-lain, atau usahanya kurang baik, dan willingness to pay. Nah, willingness to pay juga kita pernah mengadakan penelitian bahwa memang ada sebagian yang belum terlalu sadar terhadap pentingnya gotong royong sebetulnya, karena yang bersangkutan merasa sehat, gitu kan. Itu belum merasa sakit ya Pak ya. Karena prinsip gotong royong ini yang sehat membantu yang sakit. Yes. Kalau kita bayangkan, misalnya ada orang yang perlu yang paling mahal misalnya operasi jantung lah begitu ya, 100 juta, 130 juta, itu kan tidak mungkin dengan iuran yang hanya 35.000. Betul. Artinya harus ada sekitar 4.000 orang sehat yang sama-sama bergotong royong membantu orang yang sakit. Nah, dengan konteks seperti itu, kemudian ketika ada sekelompok masyarakat yang tanda kutip ya willingness to pay-nya masih rendah, yang hanya bayar kalau pas lagi sakit saja gitu mungkin ya. Artinya kan mekanisme gotong royongnya tidak berjalan. Betul. Kalau semua orang sakit berkumpul itu sama aja bukan gotong royong gitu ya. Jadi memang sangat diperlukan iuran orang-orang yang sehat. Begitu. Di situ kira-kira. Tapi untuk penonton atau mungkin masyarakat yang menunggak ya Pak Rahmanto, dari BPJS Kesehatan itu punya program apa? Oh ya. Untuk menunggak, untuk menunggak ini kita sejak tahun 2022 ada program rehab ya, rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap. Ya, yaitu mencicil tunggakan iuran. Nah, gitu. Dan di tahun 2025 ini program rehab sudah diupdate lagi, diperbarui lagi baik dari aplikasi maupun sistem kerjanya, di mana tunggakan ini jadi bisa terbagi 2. Yaitu segmentasi orang-orang yang dulu sebagai peserta mandiri menunggak, kemudian saat ini sudah beralih segmen menjadi pekerja. Nah, itu jumlahnya cukup besar ya secara nasional, sehingga kita sediakan tata cara rehab yang lebih fleksibel.
Jadi misalnya dulu ada seseorang yang peserta mandiri, kemudian karena berbagai hal dia menunggak dan kemudian dapat bekerja di suatu perusahaan gitu ya, atau di pemerintahan. Itu kita sebutnya program rehabnya alih segmen. Oh, alih segmen. Oke. Nah, salah satu kemudahannya ini mencicilnya bisa sampai 36 bulan. Oke. Nah, alih segmen ini bisa sampai 36 bulan. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau orang sudah bekerja dengan cicilan rehab alih segmen, itu dia punya kemampuan bayar. Nah, artinya dia sudah punya gaji, tinggal kesadarannya begitu ya, dan kemudian juga kondisi kepesertaannya aktif. Aktif karena walaupun dia dulu menunggak, tapi karena sekarang iurannya dibayar oleh pemberi kerja, tentu dia bisa berobat kapanpun sakit, gitu kan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memulai mendaftar atau ikut dalam program rehab yang alih segmen, begitu. Jadi kami sangat mengharapkan mungkin dalam kesempatan ini ya Mbak, betul. kepada pemberi kerja, khususnya perusahaan atau mungkin juga dari kepegawaian di pemerintahan, dinas ataupun badan di lingkungan pemerintahan, untuk mengingatkan, menghimbau kepada karyawannya yang dulunya ketika mandiri ini punya tunggakan iuran, kami menghimbau, mengingatkan untuk bisa mencicil dengan program rehab. Ya tentu saja kalau tunggakannya rendah gitu ya, misalnya nih di bawah 1 juta. Tidak dicicil juga mungkin bisa gitu ya, yang 200.000, yang 300.000 itu kan bisa langsung dilunasi. Betul. Tetapi sekiranya tunggakannya ini di atas ya besar begitulah ya, di atas kemampuan 1 atau 2 juta ke atas, kami mohon koordinasi dan kerjasamanya dari perusahaan HRD begitu, dan mungkin juga kepegawaian untuk yang pemerintahan, menghimbau kepada karyawannya untuk mulai mencicil tunggakan iuran. Mengapa demikian? Karena sebetulnya hakikatnya ini bukan menjadi kewajiban perusahaan, tetapi salah satu bentuk dukungan perusahaan dalam program JKN, yaitu mengingatkan karyawannya untuk bisa melunasi tunggakan mandirinya, begitu. Jadi saya kira luas ya, betul. Luas gitu. Dan saya kira juga kalau dari sisi perusahaan untuk di Depok ini ya alhamdulillah kesadaran membayarnya cukup baik ya. Jadi kolektabilitasnya di atas 95%. Artinya memang adalah 1, 2, 3, 100 perusahaan gitu ya yang masih menunggak, tetapi secara umum lancar. Dan kalaupun ada yang menunggak perusahaan ini biasanya karena sudah tidak operasional lagi, atau mungkin ada pilot dan lain-lain lah, PHK begitu. Itu yang pertama dari segmentasi mencicil iuran untuk yang sudah bekerja di suatu perusahaan. Betul, alih segmen tadi ya. Alih segmen. Ya. Dan satu lagi rehab, karena ini rehab yang baru ya, yang tahun 2025 ini adalah rehab yang memang pesertanya masih sebagai peserta mandiri. Yang mandiri juga bisa ikutan program rehab. Betul, karena awalnya memang ini disediakan untuk peserta mandiri. Gitu kan ya. Nah, kalau peserta mandiri ada beberapa yang kita update. Pertama mungkin cicilannya 12 bulan. Jadi tunggakan minimal 4 bulan ke atas ya. 4 bulan, 5 bulan sampai maksimal kan 24 bulan. 24 bulan. Tunggakannya itu bisa dicicil 12 bulan. 12 bulan. Kemudian dari tunggakan ini juga kalau saat mencicil dia masih nonaktif. Bedanya kalau yang tadi alih segmen, dia walaupun mencicil tapi sudah aktif karena dia iurannya dibayar oleh pemberi kerja. Nah, kalau yang masih mandiri, ketika mencicil dia belum aktif, masih nonaktif dan tidak bisa digunakan untuk berobat, gitu. Ya itu untuk mandiri. Nah, dan iurannya saat ini sudah dihitung, tunggakannya itu sudah dihitung dengan iuran bulan berjalan. Berarti sudah dihitung bulan berjalannya. Ya, jadi contoh mau mencicil 12 bulan. 12 bulan. Kalau rehab yang lama, dia hanya mencicil menghitung tunggakannya. Tunggakannya aja. Ya. Tetapi dengan aplikasi yang baru, dengan yang sekarang 2025 ini, ketika seseorang mau mendaftar rehab, dia juga sudah dihitung dengan iuran bulan berjalannya. Sehingga ketika periode mencicilnya habis, dia sudah tidak menunggak lagi, gitu. Kan Mbak Nove bisa bayangkan kalau dihitung hanya bulan berjalan, hanya tunggakannya saja. Nanti ketika selesai mencicil, bulan berjalannya ada lagi ya. Jadi makanya sekarang untuk mendaftar rehab itu ada simulasinya yang sudah dihitung dengan
bulan berjalannya begitu. Oke, berarti ketika si peserta yang memiliki tunggakan ini sudah lunas gitu ya Pak ya. Ini berarti kepesertaannya bisa langsung aktif lagi. Bisa langsung aktif dan bisa langsung digunakan untuk berobat. Dan bisa langsung digunakan untuk berobat. Ya. Oke. Nah, ini juga banyak case-nya Pak ya. Mungkin yang tadi juga banyak yang mungkin lupa membayar karena merasa masih sehat-sehat saja. Ya. Nah, ketika sudah sakit ya, itu baru mungkin dari kasirnya ini kepesertaannya tidak aktif. Betul. Nah, kalau misalnya mau langsung aktif, itu sebenarnya memungkinkan apa bisa sih Pak? Memungkinkan, tinggal melunasi tunggakannya. Oh, oke. Dengan kalau tadi memang orangnya mampu dan saat itu sakit, ya tinggal melunasi tunggakannya. Kemudian pesertanya langsung aktif, bisa digunakan. Dan sekarang juga sebetulnya kita arahkan yang sehat pun harusnya tetap membayar tunggakan, gitu kan. Nah, yang sehat ini biasanya orang-orang yang membuat SKCK untuk mencari kerja gitu ya, atau untuk mendaftar suatu pekerjaan, atau mungkin mendaftar sekolah, kuliah, atau kepentingan-kepentingan lain. Itu juga kita sudah berkoordinasi melalui Perpres 2 tahun 2022 bahwa di instansi-instansi yang menerbitkan perizinan itu juga diharapkan kepesertaan JKN-nya aktif. Contohnya mungkin yang haji, yang haji juga kan pada saat mendaftar di Kementerian Agama akan dilihat apakah kepesertaan JKN-nya aktif. Oke. Kemudian SIM juga walaupun belum SIM juga. Kemudian SKCK waktu itu juga berlaku untuk pembuatan sertifikat tanah. Ya, artinya di beberapa pelayanan publik begitu ya. Memang ini sudah diamanatkan dalam Perpres. Jadi bukan karena BPJS serta-merta masuk ke wilayah itu, tidak. Karena BPJS juga adalah lembaga pemerintah. Tentu segala sesuatunya berdasarkan regulasi. Jadi kita koordinasi dengan berbagai instansi perizinan, termasuk tadi misalnya diantaranya Kementerian Agama untuk yang haji, kemudian di universitas-universitas ketika yang bersangkutan mau mendaftar kuliah, atau juga mungkin di kepentingan-kepentingan perizinan yang lain, itu kepolisian termasuk untuk menerbitkan SKCK dan SIM, itu juga mensyaratkan kepesertaan JKN yang juga aktif. Nah, artinya kita mendorong dengan regulasi pemerintah ini bahwa bayar iuran itu tidak hanya pada saat orang sakit, tetapi orang sehat pun kita dorong untuk bisa sadar membayar iuran. Apalagi kalau diteruskan pertanyaan Mbak Nove ini masuknya ke wilayah denda. Oke, ya, denda. Kan? Artinya salah satu konsekuensi kalau tidak mau dibilang sanksi begitu, ketika yang bersangkutan menunggak, kemudian sakit begitu ya, itu kan dilunasi dulu iurannya, kemudian baru bisa digunakan. Nah, disitulah muncul denda. Gitu, denda pada saat rawat inap. Artinya ketika ada orang-orang ini menunggak, kemudian dia melunasi hari ini misalnya gitu ya, ada seseorang menunggak begitu ya. Kemudian dari konteks menunggak ini dia sakit nih, tapi dia sehat. Kemudian dia bayar iuran lunas, itu tidak ada dendanya, gitu. Artinya kan orang yang sehat kalau dia melunasi tunggakan itu malah tidak ada dendanya. Tetapi ketika orang ini melunasi tunggakan dan sakit itu terkena denda. Karena hampir sebagian besar orang yang melunasi tunggakan karena sakit. Jadi bukan berarti kita mau memperberat persyaratan sehingga harus bayar denda, bukan. Tetapi ini menumbuhkan kesadaran masyarakat. Bayarlah iuran tepat waktu. Bukan hanya pada saat sakit aja, betul. Tanggal berapa sih Pak? Sebelum tanggal berapa sih kalau secara umum di Perpres sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10. Berarti lewat dari tanggal 10 itu semuanya berarti ada dendanya juga Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi masih sampai bulan berjalan itu masih bisa. Tanggal 10 sesuai Perpres dihimbau, tetapi dibayar tanggal sekarang 27, 28 pun masih bisa. Dan tapi kalau sudah lewat ke Desember, barulah itu nonaktif. Gitu. Jadi nggak serta-merta juga nonaktif ya Pak ya? Betul. Dan kalau nonaktif suatu saat sakit dia melunasi tunggakan, akan muncul denda kalau dia rawat inap begitu. Sebenarnya ini solusi untuk yang mungkin suka lupa ya Pak. Itu tadi auto debit ya Pak. Ya, betul. Auto debit itu berarti langsung potong dari rekening yang didaftarkan. Iya. Tapi sejauh ini ada yang suka komplain nggak sih Pak? Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik. Saldo saya ditarik banyak banget ya. Betul. Di sini juga yang muncul sebetulnya dari kesadaran masyarakat juga. Jadi sebetulnya auto debit ini sejak awal kalau tidak salah 2016-2017 begitu ya. Memang untuk mengakomodir orang-orang yang yang simpel lah begitu ya, yang tidak usah setiap bulan mengingat-ingat sudah bayar atau belum gitu kan. Nah,
Nah, kemudian di tahun 2016 atau 17 itu dijadikan salah satu opsi syarat untuk mendaftar kepesertaan PBPU Mandiri. Nah, dengan persyaratan itu kita membantu dengan pengisian formulir pendaftaran autodebit saat itu ya, saat itu. Nah, ya kembali lagi ke kesadaran masyarakat. Mungkin saat itu yang penting daftar dulu gitu kan, karena ada saudaranya atau keluarganya yang sakit, kemudian menandatangani formulir autodebit, tapi kemudian lupa itu ya dua itu. Apakah saldonya kurang ya, sehingga sudah autodebit juga tetap menunggak karena saldonya kurang, atau yang kedua ketika sudah setahun begitu ya atau 2 tahun karena menunggak ini dana masuk. Nah, biasanya pas mau lebaran gitu kan, ada dana masuk rekening, apa THR atau segala macam keperluan, tiba-tiba terpotong. Nah, ketika terpotong dan dia merasa sehat dan merasa kok BPJS semena-mena memotong iuran, padahal sejak awal dijadikan tanda tangan formulir autodebit adalah memang atas kesadaran yang bersangkutan begitu kan. Dan saya kira autodebit ini secara umum bukan hanya untuk iuran BPJS saja ya kan. Autodebit ini kan ada juga untuk pembayaran cicilan, KPR atau mungkin apalah kredit dan lain-lain kan banyak juga yang menggunakan sistem autodebit. Jadi bukan hal asing yang seolah-olah karena menunggak BPJS tiba-tiba dipotong iuran, ya itu enggak, tidak seperti itu. Oke, gitu. Padahal ini sangat apa ya, solutif sekali ya Pak ya untuk autodebit ini ya. Iya, betul. Jadi dengan serta-merta ini kenapa BPJS memotong? Padahal di SK-nya itu sudah ada ya Pak ya sebelum menandatangani autodebit. Jadi itu. Salah satu persyaratan ketika mendaftarkan iuran mandiri adalah ada formulir autodebit. Itu sampai tahun 2024-25 lah gitu ya. Kalau sekarang kan sudah dalam bentuk aplikasi. Jadi yang bersangkutan tinggal kalau daftar autodebitnya di bawah di loket begitu, sudah tinggal mengisi dari tampilan aplikasi, atau langsung yang bersangkutan datang ke bank untuk mendaftarkan dirinya untuk mendaftar autodebit begitu. Jadi kalau pertanyaannya saat ini sudah tidak ada lagi semacam pengisian formulir. Ya, kecuali ada beberapa yang mungkin minta dibantu untuk mengisi formulir, itu masih bisa. Tetapi secara umum kita menggunakan aplikasi dengan bank. Oke, tapi untuk peserta nih Pak Rahmanto yang ingin tadi program rehab, terus juga program autodebit, itu kita bisa diaplikasikah atau mungkin kita harus datang ke kantor cabang? Betul. Jadi kalau secara umum di luar masalah pendaftaran rehab maupun apa tadi satu lagi autodebit. Di luar masalah itu, kita memang sebagian besar sudah mengalihkan pelayanan ke aplikasi Mobile JKN. Ya, jadi dengan aplikasi Mobile JKN ini hampir seluruh hal yang berkaitan dengan JKN sudah tersedia sebetulnya. Jadi salah satunya adalah pendaftaran autodebit, pendaftaran rehab itu pasti, dan pilihan autodebit. Tetapi walaupun memang untuk mengaktifkan autodebitnya ada tata cara kelanjutan, tapi bisa dibantu melalui aplikasi Mobile JKN. Termasuk di dalamnya adalah informasi, kemudian antrian online ya ada di dalam aplikasi Mobile JKN, lokasi vaskes berobat di mana, kemudian juga melihat ketersediaan rawat inap, tempat tidur, apalagi banyak fitur-fiturnya udah banyak sekali. Jadi banyak sekali kemudahan yang didapatkan dengan aplikasi Mobile JKN. Termasuk salah satunya pindah vaskes. Pindah vaskes. Itu juga bisa dilakukan di aplikasi Mobile JKN. Begitu. Tapi mostly banyaknya kayaknya kendalanya kalau Mobile JKN itu susah login ya Pak ya. Nah, memang ada dua hal, betul Mbak. Jadi aplikasi Mobile JKN ini sebetulnya sudah sangat populer dan mudah sebetulnya, tetapi beberapa hal untuk keamanan kita masih mengkaitkan dengan nomor HP yang terdaftar di data ke BPJS Kesehatan. Ketika mendaftar, ya untuk menghindari penyalahgunaan aplikasi Mobile JKN, maka dia tetap harus sama terkoneksi nomornya dengan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Nah itu mungkin yang sering menjadi kendala atau juga kesesuaian data kependudukan NIK. Nah itulah yang memang menjadi sebetulnya awalnya itu untuk pengaman supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Nah tapi beberapa orang merasa itu menjadi kendala. Nah, tetapi saya kira khusus rehab nih ya, di luar masalah Mobile JKN, khusus rehab itu kita juga nantinya menyediakan QR sehingga ketika orang ini berminat mau ikut pendaftaran rehab itu bisa langsung scan ke
QR code. Oke. Nah, dari QR code itu yang akan terhubung langsung ke operator pendaftaran rehab. Kalau misalnya tidak bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Nah, kalau untuk Mobile JKN sendiri ketika terjadi kendala mengenai kesesuaian nomor HP, itu bisa langsung melalui Pandawa. Pandawa okay. ini ada WhatsApp ya, WhatsApp untuk langsung konfirmasi mengenai tidak bisanya dia masuk ke aplikasi Mobile JKN. Dan biasanya salah satu penyebabnya adalah nomor HP. Nomor HP. Ya, begitu. Jadi kayak pergantian nomor HP. Iya, betul. Ya. Jadi tentunya nanti juga bisa dibantu oleh Pandawa ya, Iya, Pak. betul. Karena untuk kanal bantuan ya. Kanal bantuan itu kanal ada di layanan. Pandawa juga. Pandawa Sebetulnya juga. fungsi komunikasinya mirip dengan aplikasi Mobile JKN. Oke. Tapi kalau WhatsApp ini kan langsung komunikasi dengan operatornya. Oke. Ya, begitu. Jadi langsung bisa menindaklanjuti ya, Pak ya. Jawabannya begitu. Oke, terima kasih, ini menarik sekali ya Pak Ramanto ya. Tidak terasa, tapi mungkin Pak Ramanto boleh kasih harapan untuk BPJS Kesehatan ya, untuk masyarakat juga agar kepesertaan JKN-nya bisa tetap aktif Pak, biar nggak menunggak lagi. Betul, dan mungkin kasih pesan juga untuk untuk peserta yang mungkin tidak merasa sakit dan tetap harus membayar iuran BPJS. Ini nggak kerasa sudah closing statement ya kan? Kurang lama nih rasanya. Kurang lama ya Pak ya. Iya baik, jadi untuk masyarakat pada umumnya ya, peserta, ada dua hal tadi. Pertama, ayo kita sukseskan program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, menjadi amanat Undang-Undang Dasar sebetulnya ya, pasal 28H, bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial. Sehingga dengan semangat tersebut dari Undang-Undang 40 tahun 2004 ini muncullah sistem jaminan sosial nasional. Jadi artinya masyarakat memang diajak untuk ikut serta berpartisipasi mendukung program JKN, yaitu gotong royong nasional. Yang tadi itu, yang kuat membantu yang lemah, yang sehat membantu yang sakit, sehingga ketika gotong royong ini secara nasional, maka tidak ada lagi kendala bagi warga masyarakat untuk mengakses fasilitas layanan kesehatan. Sudah saling membantu. Mungkin nanti ke depannya perbaikan-perbaikan dari sisi kualitas layanan. Tapi bagaimana warga masyarakat untuk bisa mudah berobat itu harusnya sudah bisa tercapai. Itu. Jadi salah satu partisipasinya, dukungannya adalah rutin membayar iuran. Gitu. Rutin membayar iuran ini menjadi kesadaran semuanya bahwa ini adalah manfaat yang diterima oleh seluruh masyarakat. Kalau yang merasa sehat tadi, merasa sehat tapi kok nggak merasakan manfaatnya, itulah bentuk membantu sesama. Gotong royong. Ya. Jadi kalau orang-orang yang sehat merasa iurannya kemana, ya silahkan datang ke rumah sakit. Disitulah antrian yang panjang yang sebetulnya Anda bantu, begitu. Kalau Anda mau mendapatkan manfaatnya ya boleh aja sakit dulu. Jangan nggak bercanda ya. Tapi kalau sudah sakit tentu akan gantian mendapatkan manfaatnya. Tetapi kalau dipikir seperti itu kan kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi sebesar-besarnya manfaat lebih baik kita sehat, begitu. Walaupun misalnya operasi jantung 100 juta gitu ya, atau mungkin cuci darah itu sekali berobat bisa sampai bersekian juta. Tetapi kalau dibandingkan dengan sehat kan lebih baik memilih sehat. Lebih baik sehat. Sehat dan bisa membantu orang lain. Betul gitu, sekali. Kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Satu lagi jangan lupa. Oh iya betul. Iya dong, boleh, ini yang paling boleh. penting nih. Ntar dulu, ini pinnya lupa nih. Oke, tapi tadi kita sudah mengobrol panjang dan juga untuk peserta juga boleh main-main ke kantor cabang Depok. Ya, lokasinya di mana Pak? Di Boulevard GDC, Grand Depok City, sebelah alun-alun. Ya, ada gedung yang paling megah lah. Yang paling megah lah pokoknya ya. Pokoknya strategis juga di samping alun-alun Depok ya Pak ya. Betul. Lagi silakan Pak Ramanto. Gunung Salak di dekat Bogor. Cakep. Gunung tinggi bukan sembarang gunung. Cakep. Ayo sering-sering nonton podcast dan TikTok, jangan kendor. Supaya hati senang dan tidak bingung. Terima kasih semangat semuanya. Terima kasih dan juga thank you untuk penonton yang sudah menonton podcast kamu, dan nantikan juga episode selanjutnya, dan jangan lupa juga follow our social media di @KISIFM Bogor. And thank you for watching, dan kita pamit dan bye bye.